Halo semua, di video ini aku bakalan ngerangkum alur cerita anime yang berjudul Tensei Shitara Ken Deshita episode 1. Yuk langsung saja ke alur ceritanya. あれ、もしもーし。 Cerita diawali dengan diperlihatkannya detik-detik terakhir seseorang yang tertabrak oleh sebuah mobil lalu meninggoy. Dan dia terbangun di dunia yang nampaknya berbeda dari dunia ここ sebelumnya. ってまさか異世界？ Namun, pada saat dia ngelihat bayangan tubuhnya sendiri, dia pun sangat terkejut karena bereinkarnasi menjadi sebuah pedang. 剣に転生？ Tak lama kemudian, ada yang menyapa dirinya lalu memberikan semangat padanya. Dan orang yang menyapanya lantas pergi meninggalkannya. あ Di sini れ、 pria yang もしも bereinkarnasi ー ini し。 nampak galau. Kenapa dirinya malah bereinkarnasi menjadi sebuah pedang? Oh iya, biar lebih mudah, kita sebut saja dia si John. Si John ingat biasanya kalau bereinkarnasi ke isekai akan diberikan kekuatan dan atribut awal. Ketika si John berkonsentrasi, lalu muncullah sebuah panel pedang. Dan pada saat dibuka, ternyata si John adalah sebuah senjata intelligence dan dia memiliki skill seperti pemulihan diri, telekinesis, dan pengamatan. Dengan sangat bangga, si John malah memuji penampilannya seperti senjata legendaris yang ada di RPG. Tak lama kemudian, beberapa goblin mendekat dan mencoba untuk mencabut si John. Ya tentu saja si John menolak. Di sini si John biasa saja ketika beberapa goblin tadi memukulinya dan melemparinya dengan batu. Namun, pada saat salah satu goblin itu meludahinya, si John langsung menganggap itu adalah tantangan perang. これはもう戦争だな。 Lalu si John nampak terbang di udara dengan menggunakan skill telekinesisnya. Dengan skillnya itu, lalu si John mampu menyerang dengan sangat cepat. Si John menganggap bahwa seharusnya ketika dia membunuh, dia merasa bersalah. Namun, pada saat si John menebas salah satu goblin dan mengenai batu kristal di dalamnya, di saat itulah dirinya nampak bercahaya dan dia heran kenapa dia merasa puas setelah membunuh para goblin itu. Dengan sangat mudahnya, si John mampu menyingkirkan semua goblin tadi. Selesai bertarung, si John nampak mendapatkan banyak notif. Ternyata ketika si John bersinar tadi, menandakan bahwa XP kristal sihirnya bertambah. Si John yang nampak tidak paham dari skill memori yang didapatkannya, si John pun mulai sadar kalau dirinya akan bersinar setelah mengalahkan goblin yang berarti si John bisa menyerap skill para monster yang dibunuhnya. Di sini si John merasa sedih karena pedang tanpa pemilik rasanya kesepian. にしても装備者のいない剣って。 Guys. Namun si John pun memiliki tujuan untuk bertambah kuat demi pemiliknya nanti. Ketika itu, diperlihatkanlah seorang gadis kecil dengan kedua tangannya nampak seperti diborgol dan dia berkeinginan untuk bertambah kuat. Tak lama setelah itu, ada seseorang yang melemparkan batu tepat mengenai kepala belakang gadis kecil itu hingga terjatuh. Dan seseorang tadi merupakan seorang pria bertopi. Ternyata gadis kecil itu berasal dari ras kucing hitam. Nah, di lain sisi, si John yang sedang terbang atau jalan-jalan bermaksud untuk meningkatkan kekuatannya dengan cara memburu monster yang ada di sekitarnya. Setelah berjalan cukup lama, si John menemukan monster yang memiliki tentakel dan langsung menyerangnya. 魔石いただき。 Alih-alih berhasil, si John malah tertangkap oleh monster tersebut. Lalu, energi sihir si John pun berkurang atau lebih tepatnya terhisap oleh monster tersebut. Dan si John pun kepincut dengan skill itu. Dengan penuh semangat, si John berhasil terlepas dan langsung menyerang monster itu. Lalu mengenai tepat di kristal yang ada di dalam tubuh monster itu. Setelah membunuh monster tersebut, si John langsung mendapatkan notif yang berarti si John telah berhasil mengambil skill monster itu. Lalu si John pun langsung mencoba skill tersebut dengan cara menggabungkan skill telekinesisnya dengan skill mengambang yang baru didapatnya tadi. Alhasil, si John dapat terbang dengan ketinggian 5 kali lipat dari sebelumnya. Dengan ekspresi yang gembira dan penuh semangat, si John pun langsung menyerang monster lainnya yang berbentuk seperti kelabang raksasa dan mendapatkan skill baru lagi.
Tak lama kemudian, muncullah seorang perempuan yang memandunya dan memberitahu si John kalau peningkatan kekuatan telah terbuka karena poin peningkatan yang didapatkannya sudah mencapai 10 poin. Lalu si John pun memakai poin tersebut untuk meningkatkan sedikit energi sihirnya dan bertambah 100. Kemudian si John pun menambahkan kekuatan serangannya dan bertambah menjadi 50. Dengan sangat gembira, si John pun merasa jika yang memilikinya nanti pasti akan bahagia. Di sini si John merasa kesepian lagi karena tidak ada pemilik. 俺よくやってるよね Scene pun berpindah. Di sini nampak si John yang muncul dari balik pohon sedang mengintip atau memantau sarang goblin. Tanpa basa-basi, si John pun langsung masuk dan menyerang sarang goblin tersebut, lalu menebas beberapa goblin itu. Lalu di sini diperlihatkan bahwa si John sedang memantau ke arah gerombolan goblin tersebut, yang dimana si John melihat tubuh goblin yang lebih besar dan berbeda dari goblin lainnya. Mungkin itu adalah seorang pemimpinnya. Tak lama kemudian, si John mengaktifkan skill lontaran telekinesisnya, lalu menyerang pemimpin goblin tersebut hingga dengan satu kali serangan kepala pemimpin goblin tersebut hancur. Lalu si John pun keluar dari sarang goblin tersebut. Setelah keluar dari sarang goblin tersebut, teknik pedang si John pun ternyata sudah meningkat menjadi level 3. 装備する人びっくりするだろうな Scene berpindah dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil yang dipukuli oleh seorang pria besar menggunakan kayu di tangannya. Lalu dengan segera, si gadis kucing hitam itu menghalangi pria besar tadi. Tak lama, si pria besar tadi berkata, dan pada saat itu juga terlihat sebuah benda yang terlingkar di leher si gadis kucing itu. Lalu tak lama kemudian, si gadis kucing hitam itu langsung terjatuh kesakitan. Karena si gadis kucing itu tadi melawan dan menghalanginya, maka dia tidak mendapatkan jatah makanan dari pria besar itu. Keesokan harinya, di sini terlihat gadis kucing itu sedang mengangkut barang ke dalam gerobak. Di saat bersamaan, si pria besar itu tampak memarahinya dan berkata, tak lama setelah itu, dengan tatapan yang terlihat marah, gadis kucing itu langsung mengambil sebuah batu dan hendak memukul si pria besar tadi karena sudah menghinanya. Namun, si pria besar itu berkata, dan seketika si gadis kucing itu langsung tak berdaya dan terjatuh karena efek dari kalung pengikat yang ada di lehernya. Di sisi lain, si John yang nampak sedang santai tertancap di alasnya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa di tempat si John ternyata memiliki 5 area, yang dimana setiap areanya memiliki macam-macam monster dari yang terlemah sampai yang terkuat. Tak lama setelahnya, diperlihatkanlah si John yang sedang melawan seekor naga dan berhasil menebasnya. Namun, karena naga tersebut begitu kuat hingga membuat tubuh si John sampai hancur, di saat itu juga si John langsung menggunakan skill pemulihan diri. Di sini si John nampaknya sudah menyerap beragam skill hingga bisa mengalahkan monster sihir di area 4 dengan mudah. Lalu karena si John merasa dirinya sudah semakin kuat dan dengan pedenya, si John langsung menuju area 5 dan menghajar bos di selatan, yaitu Raja Gluttony Slime. Dengan pertarungan yang sengit, di sini si John menggunakan skill pengamatan monster sihir untuk mengetahui letak keberadaan kristal sihir yang berada di dalam tubuh Gluttony Slime tersebut. Tak lama kemudian, si John berpikir akan mengkombinasikan antara lontaran telekinesis dengan hembusan sihir angin untuk dijadikan sihir pamungkasnya. Dengan serangan kilatnya, si John mampu menebas kristal sihir yang ada di dalam tubuh Gluttony Slime tersebut, lalu monster itu pun hancur. Dan di sini si John pun terlihat terluka cukup parah. Lalu muncullah sebuah notif bahwa peningkatan kekuatan telah terbuka dan kini si John memiliki 30 poin dan mendapatkan skill restorasi, yaitu skill yang dapat langsung memulihkan diri dengan singkat tetapi memakan banyak energi sihir dalam setiap penggunaannya. Selanjutnya, si John pun menggunakan skill penyimpanan dimensi yang didapatnya dan langsung menyerap tubuh si Raja Gluttony Slime yang dibunuhnya tadi. Tak cukup sampai di situ, si John pun langsung menuju bos area timur dan melawan Doppelsnake dan mengalahkannya tanpa menggunakan skill cloningan karena terlihat sangat lemah dan tak berguna. Kemudian si John menuju area 5 sisi utara. Di sini, si John melawan monster yang nampak seperti kura-kura dan melawannya menggunakan skill pemisah kesadaran, lalu meningkatkan level sihir tanah. Seperti biasa, setelah mengalahkan setiap monster dan menyerap kristal monster, tubuh si John selalu bersinar dan mendapatkan skill baru.
Scene berpindah di keesokan harinya, di mana sedang diperlihatkan pertarungan antara si John melawan monster yang berbentuk seperti jaguar bertaring yang bisa melompat di udara. Karena terus diserang, si John pun mulai mencari kelemahannya dan memakai beberapa poin untuk meningkatkan skill Raja Taring Beracun menjadi Taring Sihir Beracun. Tak lama setelah itu, si John pun akhirnya mengalahkan monster tersebut dan peningkatan kekuatan pun terbuka. やったー Dan si John pun sudah membereskan area ini dari musuhnya dan berencana pindah ke hutan luar di area 5 untuk mencari monster yang lebih kuat lagi. Setelah lama terbang untuk memburu monster yang lebih kuat, tiba-tiba si John turun dan menancapkan dirinya ke tanah. Tak lama setelahnya, si John yang melihat hutan tersebut sudah mati, si John pun berniat untuk terbang kembali. Namun, pada saat hendak pergi, tiba-tiba skill telekinesisnya tidak aktif. Lalu si John pun menggunakan skill lainnya, berharap dapat digunakan. Namun semua usaha si John sia-sia dan tertancap di tanah yang ternyata setiap si John memakai skillnya, maka energi sihirnya akan terhisap ke dalam tanah. 3 hari kemudian, pikiran si John pun mulai kacau dan malah membayangkan dirinya berharap ada elf Bahenol yang mencabutnya. 10 hari kemudian, sebulan kemudian, si John semakin frustasi sampai rela dicabut oleh siapapun. Sambil mengeluarkan air matanya, si John pun sangat putus asa sampai-sampai dia meningkatkan dan memaksimalkan skillnya hingga menerapkan status pengguna pedang medium. Tak lama setelahnya, muncullah gerobak kereta yang sedang melaju dengan cepat dan sedang dikejar oleh monster beruang yang memiliki kepala 2. Lalu monster itu menangkap dan melempar gerobak tersebut hingga hancur. Dan ternyata yang berada di gerobak tersebut adalah gadis kucing hitam dan para budak lainnya bersama dengan pria yang selalu menyiksanya. Semua orang nampak ketakutan. Tanpa pikir lama, beruang berkepala 2 itu pun langsung menyerang dengan menggunakan cakar tajamnya. Di sini si pria besar ingin melarikan diri, namun malah tertimpa oleh mayat yang dibunuh oleh beruang tersebut. Lalu beruang itu pun menghampiri dan membunuhnya. Orang-orang yang masih tersisa lari dengan ketakutan, tetapi tidak dengan gadis kucing hitam tersebut. Dia malah mengambil sebatang kayu dan berlari melawan beruang tersebut. Karena tenaga monster beruang tersebut cukup kuat, maka si gadis kucing hitam itu dan orang-orang yang ada di sekitarnya ikut terhempas ke udara dan terjatuh. Ketika itu, dengan tekad yang kuat dan tidak ingin mati, maka muncullah suara dan berkata, dan suara itu ternyata merupakan si John yang dari scene sebelumnya tertancap di tanah. Dengan perlahan, gadis kucing itu pun langsung berjalan dan hendak memegang si John. Nah, di sini ketika si gadis kucing itu memegang si John, maka mereka akan saling terhubung dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Dengan sekuat tenaga, si gadis kucing itu pun mencoba mencabut si John namun belum berhasil. Hingga sampai akhirnya, ketika beruang tersebut mendekat dan hendak menyerangnya, si John pun berhasil dicabut dan mereka berdua pun berhasil menghindari serangan beruang tersebut. Di sini, gadis kucing itu pun memuji si John. Tak lama setelah itu, gadis kucing itu pun terdaftar sebagai pengguna dari si John, yang berarti skill yang dimiliki si John akan dimiliki juga oleh penggunanya. Ketika itu, mereka berdua pun langsung menyerang monster beruang tersebut dan berhasil mengalahkannya. Alih-alih membawanya, si gadis kucing hitam itu pun hendak menancapkannya kembali. Namun, si John malah menyuruh gadis kucing hitam itu untuk menyimpannya. Lalu, tiba-tiba datanglah seorang pria bertopi. Dengan wajah yang songong, pria itu menginjak dan menendang mayat orang-orang yang tadi bersamanya. Di saat bersamaan, si John dan si gadis kucing hitam itu mencoba berkomunikasi terkait situasi saat ini. Dan si gadis kucing hitam itu pun memberitahu si John kalau dirinya tidak bisa kemana-mana selama masih memakai dan terikat oleh kalung yang ada di lehernya tersebut. Tak lama kemudian, pria bertopi itu menghampiri mereka dan bertanya, Pria itu langsung memberikan perintah kepada gadis kucing agar tidak bergerak dan menyuruh si gadis kucing itu menyerahkan si John. Gadis kucing itu menolaknya dan mempertahankan si John meskipun pria bertopi itu memukul dan menendangnya. Namun tiba-tiba leher pria bertopi itu berputar ke belakang hingga akhirnya terjatuh. Ternyata itu adalah kelakuan si John yang menggunakan skill telekinesisnya kepada pria bertopi itu, lalu membakar kertas kontrak yang ada di tangan pria bertopi itu. Tak lama kemudian, kalung dan gelang yang mengikat gadis kucing hitam itu pun terlepas.
Dengan nampak bahagia, gadis kucing itu pun mengucapkan terima kasih kepada si John. Dan di sini si John langsung to the point kalau si John ingin gadis kecil itu menjadi pemiliknya. Dengan ekspresi polosnya, gadis kucing itu pun menerimanya. Dengan tekadnya yang ingin menjadi lebih kuat agar bisa berevolusi, karena berevolusi merupakan impian dari orang tuanya yang sempat belum terwujud. Di sini si John pun berjanji akan melatihnya dan membuatnya berevolusi. Tak lama kemudian, si John pun bertanya kepada gadis kucing hitam itu. 捕まる前の名前は Dan gadis kucing itu ternyata bernama. フラン。 Tak lama, Fran pun balik bertanya kepada si John terkait namanya. Karena si John belum memiliki nama sedari awal, maka Fran pun memberikan nama kepada si John dan memanggil. 師匠。 Alasan Fran memberikan nama Master adalah karena sebelumnya si Master ini berniat ingin melatih Fran bertambah kuat. Hingga akhirnya suara Mbak penyiar pun muncul dan menetapkan nama Master kepada pedang tersebut. Dari sinilah petualangan Master dan Fran dimulai. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.